Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zahratu dengan NIM 2042340. Pada hari ini kita akan memaparkan materi tentang ilmu pengetahuan sosial di mana materi ini berjudul fakta, konsep, dan generalisasi. Baiklah, dengan tugas ini saya akan memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah ilmu pengetahuan sosial dasar Madrasah Ibtidaiyah. Oke, langsung saja materi yang pertama itu ada fakta. Mungkin teman-teman sekalian tidak asing dengan yang namanya fakta. Fakta adalah suatu kejadian ataupun peristiwa di mana peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Tujuan dari kalimat fakta ini adalah untuk memberikan informasi kepada orang lain. Dapat kita contohkan bahwa Bumi merupakan planet ketiga pada sistem tata surya, di mana sebagai yang kita ketahui bahwa memang benar Bumi merupakan planet yang ketiga dalam tata surya dan dapat kita buktikan dengan mencari informasi tersebut melalui internet, melalui gadget yang kita gunakan pada saat ini. Baik, kita beri contoh yang lain. Mungkin bisa kita berikan contoh terjadinya tsunami di Aceh pada tahun 2004. Nah, dalam informasi tersebut dapat kita ketahui bahwa telah terjadinya tsunami Aceh pada tahun 2004 dan itu merupakan kalimat fakta. Selanjutnya ada ciri-ciri fakta. Ciri-ciri fakta yang pertama ada dapat dibuktikan kebenarannya. Maksudnya di sini adalah kalimat fakta itu merupakan kalimat yang memang bisa dibuktikan dan bukti tersebut bisa kita cari tahu melalui suatu informasi seperti brosur, majalah maupun internet. Yang kedua, berisikan tentang data yang akurat baik tanggal, waktu, ataupun peristiwa tersebut terjadi. Dalam kalimat fakta itu kita harus menemukan data atau data-data yang lengkap. Baik, kita beri contoh. Tsunami Aceh terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa suatu kalimat fakta yang kita beri contoh tersebut merupakan kalimat yang sudah lengkap ataupun mempunyai data-data yang akurat. Dan kalimat tersebut dapat kita buktikan dengan melihat suatu fakta yang terjadi pada tahun 2004. Tahun yang sudah berlalu. Yang ketiga, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Kalimat fakta ini dibuat dengan adanya saksi mata yang melihat langsung kejadian tersebut terjadi. Yang keempat, ada bersifat objektif, di mana kalimat fakta ini berisikan data-data yang benar terjadi dan didukung oleh suatu gambar yang menjadi objek bahwa kejadian tersebut nyata dan dapat dibuktikan oleh gambar tersebut. Yang kelima, ada bersifat deskriptif. Kalimat fakta dibuat berupa cerita yang benar-benar terjadi dan nyata dan apa adanya. Tidak boleh ditambah apapun. Merupakan kejadian ini adalah kejadian yang nyata dan bersifat deskriptif. Selanjutnya ada jenis-jenis fakta. Jenis fakta ada dua, di mana fakta umum dan fakta khusus. Di mana fakta umum ini memiliki pengertian bahwa suatu kalimat fakta yang kebenarannya terjadi atau berlaku selamanya. Baik, kita beri contoh. Bumi merupakan tempat tinggal makhluk hidup, di mana seperti yang kita ketahui bahwa makhluk hidup akan selamanya tinggal di bumi, dan fakta tersebut adalah fakta yang kita ketahui akan berlaku selamanya. Yang kedua ada fakta khusus. Memiliki arti bahwa kalimat fakta yang mempunyai kebenaran dan akan berlaku sementara atau pada kurun waktu tertentu. Dapat kita beri contoh seperti wabah virus corona terjadi pada tahun 2019 dan itu sangat bahaya bagi penduduk Indonesia. Dan kalimat fakta yang saya sebutkan tadi merupakan contoh kalimat fakta yang memang terjadi pada tahun 2019 lalu dan sekarang tidak lagi terjadi. Maka dari itu kalimat yang saya sebutkan ini merupakan contoh dari kalimat fakta khusus, yaitu kalimat yang kebenarannya terjadi
yang berlaku sementara ataupun dalam kurun waktu tertentu. Dari yang kedua ada konsep. Konsep dapat diartikan sebagai suatu definisi yang disimpulkan dari kumpulan fakta atau data yang memiliki karakteristik yang sama. Namun menurut KBBI, pengertian konsep adalah gambaran mental dari objek, proses ataupun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal yang lain. Adapun jenis-jenis konsep, yang pertama ada konsep konjungsi, di mana konsep konjungsi ini merupakan konsep yang paling rendah. Anggota konsep ini seperti benda ataupun sifat yang memiliki persamaan nilai atributnya. Yang kedua, konsep disjungsi, merupakan suatu konsep yang anggota atributnya memiliki nilai yang beragam, contoh alat kantor. Yang ketiga ada konsep relasional, di mana suatu atribut ini hanyalah berdasarkan kriteria yang abstrak dan selalu dalam hubungan kriteria yang tertentu. Contohnya konsep jarak yang dikembangkan berdasarkan dua titik konsep yang merupakan sejumlah fakta yang memiliki keterkaitan dengan makna yang telah ditentukan. Selanjutnya ada sifat konsep. Yang pertama ada sifat abstrak dan yang kedua ada sifat personal, di mana abstrak ini sendiri ada suatu gambaran tentang peristiwa ataupun kegiatan. Misalnya, kita mendengar kata kelompok. Kita bisa membayangkan apa itu kelompok. Yang kedua itu bersifat personal, di mana pengertian dari personal ini tersendiri adalah suatu pemahaman tentang konsep kelompok ini tadi. Misalnya, mungkin berbeda dengan pemahaman orang lain. Konsep dipelajari melalui pengalaman dengan belajar. Dalam konsep terdapat makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif ini adalah makna yang sebenarnya atau makna yang sesuatu dengan pengertian yang dikandung oleh kata tersebut. Sedangkan makna konotatif adalah makna yang bukan sebenarnya, dengan kata lain, makna kias ataupun makna tambahan. Selanjutnya ada generalisasi. Generalisasi adalah sebuah kesimpulan umum dari suatu kejadian. Dapat kita beri contoh, misalnya kita melihat di depan mata kita ada beberapa ekor kucing berwarna hitam. Dan di situ kita membuat kesimpulan bahwa semua hewan tersebut atau semua kucing tersebut berwarna hitam. Itulah yang disebut dengan generalisasi. Kemudian, generalisasi berasal dari kata general yang berarti umum atau menyeluruh. Oleh karena itu, generalisasi merupakan pengambilan kesimpulan secara umum dari suatu gejala informasi yang kita terima yang didukung oleh data dan fakta yang ada. Generalisasi dalam IPS merupakan hubungan antara dua atau lebih konsep. Misalnya, hubungan antara konsep uang, kebutuhan, dan keinginan. Ketiga konsep tersebut dihubungkan untuk mengenerasikan bahwa menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Generasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan sebab akibat tersebut merupakan rumusan generalisasi yang sederhana, seperti di mana ada hutan, di situ ada manusia, yang menggunakan kayu sebagai sumber daya utama atau pengangguran di Indonesia meningkat karena jumlah penduduk yang terus bertambah. Dan dapat disimpulkan bahwa generalisasi adalah suatu proses membuat pernyataan umum berdasarkan pengamatan atau informasi yang jelas dan fakta. Selanjutnya ada jenis-jenis generalisasi. Jenis generalisasi ini ada dua. Yang pertama, generalisasi sempurna. Yang kedua, generalisasi tidak sempurna. Yang pertama, generalisasi sempurna. Maksudnya di sini adalah suatu pernyataan yang benar terjadi dan sudah diselidiki. Kita beri contoh, setiap manusia mempunyai dua mata, dan pernyataan ini benar dan sudah diselidiki dan sudah dibenarkan oleh semua manusia. Yang kedua, ada generalisasi tidak sempurna. Maksudnya di sini adalah sebuah pernyataan yang dimana benar bagi sebagian manusia. Kita beri contoh, setiap manusia suka bergotong royong. Namun di sini tidak semua manusia suka bergotong royong. Disitulah disebutkan bahwa pernyataan ini disebut dengan generalisasi tidak sempurna, bahwa tidak semua manusia suka bergotong royong. Mungkin ada yang suka belajar, ada yang suka main. Dari pernyataan inilah disebut bahwa generalisasi tidak sempurna.
itulah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini, yaitu fakta, konsep, dan generalisasi merupakan 3 elemen penting dalam ilmu pengetahuan sosial yang saling berkaitan. Fakta memberikan dasar empiris, konsep memberikan kerangka berpikir, dan generalisasi membantu kita untuk memahami pola dan tren dalam fenomena sosial. Memahami ketiga elemen ini sangat penting untuk mempelajari dan menganalisis dunia manusia secara komparatif. Itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat memberikan kita manfaat untuk kedepannya. Dan ilmu yang saya sampaikan bisa digunakan sebaik-baiknya di hari yang akan datang. Sampai di sini pertemuan kita. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.